Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi PTS Matematika Wajib kelas 10 semester Gasal. Perlu diingat, materi ini nanti akan keluar di PTS, mungkin hanya beberapa tipe atau angka yang akan saya hilangkan atau saya rubah. Soal yang pertama adalah nilai dari mutlak negatif 2 dikurangi mutlak negatif 3. Maka kita akan mengganti semua yang ada di dalam nilai mutlak menjadi bernilai positif. Maka kita tuliskan ulang soalnya, yaitu mutlak negatif 2 dikurangi mutlak negatif 3 menjadi 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Karena definisi nilai mutlak adalah selalu bernilai positif. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nilai dari mutlak negatif 3 ditambah 5. Maka yang pertama kalian harus kerjakan adalah operasi yang ada di dalam nilai mutlak itu sendiri. Berarti negatif 3 ditambah 2 sama dengan mutlak 2. Mutlak 2 nilainya adalah 2. Lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari mutlak negatif 5 ditambah mutlak negatif 2 kuadrat dikali 3. Yang pertama kita lakukan juga sama, merubah nilai yang ada di dalam harga mutlak menjadi bentuk positif. Mutlak negatif 5 menjadi 5, ditambah kita kerjakan dulu operasi yang ada di dalam mutlak itu sendiri. Negatif 2 kuadrat berarti negatif 4 dikalikan 3. Mutlak negatif 12. Ya, ini saya tuliskan dulu, berarti mutlak negatif 4 dikali 3 sama dengan 5 ditambah, nah ini kita kalikan hasilnya dalam kurung ini, berarti negatif 12. Nah, karena definisi nilai mutlak bernilai positif, maka tinggal keluarkan 5 ditambah 12 sama dengan 17. Lanjut untuk soal nomor 4. Hasil dari mutlak negatif 12 per 15 dikali mutlak 5. Maka kita rubah dulu semuanya ke dalam definisi nilai mutlak, yaitu selalu bernilai positif. Jadi 12 per 15 kita kalikan dengan mutlak 5, berarti kan hasilnya 5. Kita semuanya disederhanakan ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sisanya 12 dikali 1 dibagi 3 atau 12 dibagi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 4. Lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu nomor 5. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ya. Soalnya adalah mutlak 2x min 5 sama dengan 7. Kalau soal seperti ini, kita punya dua buah penyelesaian. Yang pertama adalah penyelesaian positif, yaitu 2x min 5 sama dengan 7, maka 2x sama dengan 7 plus 5, 2x sama dengan 12, maka nilai x sama dengan 12 per 2. Ya, ini bukan 12 tapi 12 per 2. Maka nilai x-nya sama dengan 6. Ini untuk yang hasil positif. Kemudian bagaimana jika definisinya adalah negatif? Maka kita akan cari lagi di mana 2x dikurangi 5 sama dengan negatif 7. Maka 2x sama dengan negatif 7 ditambah 5. Kita pindah ruas dari negatif berubah jadi positif. 2x sama dengan negatif 2, maka nilai x sama dengan negatif 2 per 2. Maka nilai x-nya berapa? Negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 atau 6. Itu soal nomor 5. Lanjut ke soal yang nomor 6. Soal nomor 6, himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Mutlak 3x plus 5 sama dengan mutlak 4x min 1. Ini adalah bentuk nilai mutlak. Mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kalau ada soal seperti ini, berarti penyelesaiannya adalah kita misalkan yang di ruas kiri sebagai fx dan yang di ruas kanan sebagai gx, di mana penyelesaiannya adalah fx
ditambah GX, kemudian dikali Fx dikurangi GX. Kita akan operasikan soal-soal ini ke dalam rumus mutlak Fx sama dengan Gx. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, yang pertama adalah Fx ditambah Gx. Maka yang ada x-nya kita jumlahkan dulu. Fx tambah Gx, berarti lihat ke dalam soal. Kita tuliskan lagi soalnya. 3x ditambah 5 sama dengan mutlak 4x dikurangi 1. Berarti Fx-nya adalah 3x plus 5, Gx-nya adalah 4x min 1. Nah, yang ruas kiri disebut Fx, yang ruas kanan disebut Gx. Sekarang kita operasikan. Fx ditambah Gx, berarti dari ini dulu, 3x ditambah 4x. Nah, ini ditambah ini. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7x, ya. Kita tuliskan dulu di sini 7x. Kemudian ditambah Gx, berarti 5 dikurangi 1. Berarti positif 4. Dikali, nah yang kedua adalah Fx dikurangi Gx. Yang ini Fx dikurangi Gx berarti sama 3 dikurangi 4, berarti negatif 1x. Kemudian 5 dikurangi 1, berarti positif 4, ya. Nah, kita tuliskan sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya dua penyelesaian. Yang pertama adalah 7x ditambah 4 sama dengan 0, atau negatif x ditambah 4 sama dengan 0, ya. Maka dari yang penyelesaian pertama, yaitu 7x plus 4 sama dengan 0, kita bisa pindah ruas. 7x sama dengan negatif 4, maka nilai x-nya sama dengan negatif 4/7. Penyelesaian yang kedua berarti negatif x sama dengan negatif 4, maka nilai x sama dengan 4, ya. Ini himpunan penyelesaiannya berarti min 4/7 atau 4. Lanjut ke soal nomor 7. Tipe soalnya sama dengan nomor 6. Kita ngulang lagi, ya. Seberapa paham sih kalian untuk soal nomor 7? Caranya sama, polanya masih bentuk mutlak Fx dan Gx. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x plus 5 sama dengan mutlak 5x plus 2. Ruas kiri sebagai Fx, ruas kanan sebagai Gx. Kita akan mencari yang pertama dulu, Fx ditambah Gx, berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8x. Ditambah Gx berarti ditambah 7 dikali, ya, atau kita langsung saja ke penyelesaian yang kedua, atau Fx dikurangi Gx berarti 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2x dikurangi Gx berarti 5 dikurangi 2, berarti positif 3 sama dengan 0. Penyelesaian pertama dari 8x plus 7 sama dengan 0, atau negatif 2x ditambah 3 sama dengan 0. Penyelesaian yang pertama berarti 8x sama dengan negatif 7, maka nilai x sama dengan negatif 7/8. Yang kedua, negatif 2x ditambah 3 sama dengan 0, berarti negatif 2x sama dengan negatif 3, nilai x sama dengan 3/2. Lanjut ke soal berikutnya, penyelesaian dari bentuk akar, ya. Ini bentuk akar 2x plus 4 lebih dari sama dengan 4. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu soalnya. Akar 2x ditambah 4
lebih dari sama dengan 4. Kalau ada soal seperti ini, maka kedua ruas, yaitu ruas kanan dengan ruas kiri, kita kuadratkan. Gunanya apa? Untuk menghilangkan bentuk akarnya. Maka kalau dikuadratkan, ruas kiri jadi akar 2x plus 4 kuadrat, dan yang ruas kanan jadi 4 kuadrat. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kiri juga dikuadratkan. Maka akarnya hilang yang ruas kiri. Sisanya adalah 2x plus 4 lebih dari sama dengan 16. 2x lebih dari sama dengan 16 dikurangi 4. Maka 2x lebih dari sama dengan 12. Maka x lebih dari sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke, itulah kisi-kisi untuk PTS Matematika Wajib. Materinya sangat simpel, tapi harus teliti. Jika salah tanda positif negatif itu berakibat fatal. Jadi silakan kerjakan dengan konsentrasi, semangat belajar, semoga nilainya maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.